Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, dan DPAC SPPLN seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait situasi kondisi terkini yang sedang kita hadapi. Yang pertama khususnya mengenai penanganan virus corona, gitu ya. Tadi siang kita sudah bertemu dengan Direktur ACM yang didampingi oleh EPP ISSE dan EPP ACMS beserta Vice President Industrial Relationship. Jadi dalam pertemuan itu berdasarkan kepada edaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, di mana masalah pengaturan jam kerja dalam menghadapi situasi darurat ini, ya khususnya dengan diperpanjangnya masa status oleh BNPB sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka menurut edaran Disnaker tadi harus dibicarakan melibatkan serikat pekerja serikat buruh di perusahaan yang ada. Dan itu sudah kita lakukan tadi dengan Bapak Direktur HCM kita, Bapak Muhammad Ali, beserta jajaran, bagaimana kita menangani masalah wabah ini. Ini masalah kemanusiaan, gitu ya, dan sudah menjadi pandemi global. Untuk itu, apa yang sudah dibuat oleh manajemen dalam hal ini edaran direksi, mulai dari 01, 02, 03, bahkan mungkin akan diupdate terus oleh Pak Komang selaku EPP ASSE, mungkin akan dirubah lagi menyusul edaran direksi 04 dan seterusnya, sampai betul-betul ideal bagaimana kita menanggulangi wabah ini. Kemudian masalah work from home, gitu ya, WFH, itu menjadi tanggung jawabnya Pak Imtihan, kata Pak Ali, dan setiap masukan-masukan itu beliau tetap tampung terkait dengan masalah jam kerja dan dampak-dampak yang terkait lainnya ke masalah jam kerja, termasuk juga alasan pemaaf bagi pencapaian nilai kinerja individu pegawai nantinya. Itu sedang dipersiapkan kajian-kajiannya oleh Pak Imtihan dan tim beliau. Nah, khusus masalah ini kita tetap mengikuti arahan sebagaimana yang sudah dikeluarkan edaran oleh direksi, dan kita minta kepada DPD untuk berkomunikasi yang lebih intens lagi dengan General Manager di DPD masing-masing, di unit masing-masing, karena ada beberapa unit yang sudah melaksanakan edaran direksi dengan menerbitkan edaran GM terkait work from home, bekerja dari rumah. Nah, kita berharap seluruh unit PLN membuat edaran yang sama sehingga ada satu kesatuan dalam pelaksanaan daripada edaran direksi. Kemudian kita juga tadi bicara tentang gugus tugas siaga. Secara pusat Pak Komang lagi menyiapkan timnya. Berikut juga kita minta kepada DPD untuk berkomunikasi lebih intens lagi dengan manajemen unitnya untuk juga membuat gugus tugas yang sama di unitnya masing-masing. Ya, yang penting bagaimana kita bekerja dengan sehat dan selamat, gitu ya. Karena kita adalah PSO. Perusahaan kita adalah perusahaan pelayanan publik. Kalau edaran dari Disnaker itu kan masalah fasilitas kesehatan itu diutamakan. Nah, kesehatan itu sangat bergantung juga kepada pelayanan kita listrik. Untuk itu tetap kita bekerja dengan sesuai dengan arahan ataupun edaran-edaran yang dikeluarkan oleh direksi. Itu terkait masalah penanganan wabah yang juga berdampak kepada penundaan pelaksanaan Rakernas kita yang sedianya tanggal 23-24 Maret. Ya. Yang kita undurkan jadwalnya sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Harapan kita masalah status bencana ini segera berakhir, gitu ya. Itu harapan kita semua rakyat Indonesia. Kemudian terkait dengan masalah lain perundingan PKB, DPP juga secara paralel menyiapkan upaya-upaya untuk menuju lanjutan perundingan PKB yang terhenti sejak September 2016, artinya sudah 3 tahun yang lalu. Langkah-langkah itu sudah kita lalui melalui tahapan verifikasi jumlah anggota, kemudian legal opini yang dibuat oleh Biro Hukum Kemenaker. Itu hasil kesepakatan pertemuan Pak Serikat di Palembang tanggal 9-10
Januari 2020 di Palembang itu sudah juga dilaksanakan. Artinya yang bisa berunding PKB mengacu kepada peraturan perundang yang berlaku, yaitu minimal punya anggota 10% dalam satu perusahaan. Nah, langkah-langkah itu secara paralel juga dilakukan oleh kita DPP dengan membentuk tim perunding PKB, workshop tim perunding, dan juga surat-surat sudah kita sampaikan kepada manajemen pusat. Dan doa kita semua, insya Allah sebelum Lebaran, insya Allah sudah akan terwujud perundingan PKB, mungkin bahkan tanda tangan PKB yang baru. Itu harapan kita semua, dan itu hasil pertemuan tadi dengan DRACM dan EPP ACMS dan EPP HSSE. Kemudian terkait hot issue yang lain adalah penanganan masalah Omnibus Law. Ya. Kita mungkin akan berkirim surat juga dalam waktu dekat ini kepada Bapak Presiden maupun kepada pimpinan DPR menyatakan bahwa kita menolak adanya RUU Cipta Kerja tadi atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Harapan kita RUU itu tidak jadi diundangkan, dan terkait dengan masalah itu bukan hanya itu, mungkin kita akan juga menginstruksikan kepada DPD DPC untuk membuat spanduk penolakan. Dan mungkin juga akan bersurat nanti dari DPD DPC-nya masing-masing. Kemudian masalah transformasi PLN tidak usah resah dulu kita, karena ini masih dalam tahap kajian oleh konsultan McKinsey, ya. Jadi untuk sementara kita tetap fokus. Yang penting kita sudah sampaikan kepada Pak Dirut kita yang baru, Pak Zulkifli Zaini, dalam pertemuan makan siang dengan beliau yang didamping oleh Pak Ali, Direktur ACM kita, dan Pak Haryanto WS selaku Direktur Jawa Bali Madura, di mana waktu itu kita sampaikan SPPLN bukan anti perubahan, gitu ya. Dengan memakai filosofi dari Minangkabau, sekali ayah gadah, sekali tapian berubah, artinya kita adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada. Yang penting security kita, aman bagi kita, pegawai PLN, aman bagi perusahaan kita, dan aman bagi aset strategis bangsa. Itu yang mau kita cermati, perubahan PLN ini mau ke arah mana. Nah, itu sudah kita sampaikan, kita dialogkan. Bahkan kemarin waktu menyusun materi Rakernas, panitia juga mengundang Pak Imtihan maupun Pak Prodesa terkait masalah solid atau restrukturasi organisasi yang belum bisa dipaparkan lebih lanjut karena masih di tangan konsultan. Ya. Kita berharap apa yang kita sampaikan kepada Pak Dirut tentang security, tentang aman bagi kita sebagai pegawai dan keluarga, aman bagi perusahaan kita, dan aman bagi aset strategis bangsa ini. Itu yang menjadi patokan kita ke depan, yang harus kita kawal bersama-sama. Jadi kita berharap kepada seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, beserta seluruh anggota SPPLN dari tanah Aceh sampai tanah Papua untuk selalu fokus bekerja, ya, di tengah situasi kondisi wabah corona ini. Tetap solid, tidak usah memikirkan yang lain-lain dulu, tetap fokus bekerja dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan masalah-masalah kesehatan. Ya. Dan Pak Direktur HCM kita minta kepada kita semua untuk jujur. Jujur dalam arti kata, kalau memang ada merasa sakit, demam, dan sebagainya, segera periksakan. Segera periksakan, jadi nggak usah ditutup-tutupin, daripada nanti berdampak lebih besar lagi, lebih bagus sedini mungkin. Kita harus bisa berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan kita kepada dokter di rumah sakit yang sudah dilanggan oleh PLN kita. Itu harapan-harapan yang ingin kita sampaikan kepada seluruh anggota. Jadi tetap tenang, fokus bekerja, jaga kesehatan baik diri pribadi maupun anggota keluarga. Dan kalau ada yang sakit segera periksakan. Ya, jadi itu yang diminta agar supaya kita tetap bekerja dengan fokus. Mungkin sebagai dari sisi saya selaku Ketua Umum yang diamanahkan oleh kawan-kawan semua, mungkin akan ditambahkan oleh Mas Bintoro selaku Sekjen. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera ya untuk semuanya. Yang saya hormati teman-teman semua jajaran pengurus maupun anggota di tingkat DPD, DPC sampai dengan DPAC yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya.
alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka walaupun terpaksa tidak langsung ya karena situasi dan kondisi ya. Padahal kita sangat berharap ya kita punya momen segera mengadakan rakernas ya. Yang mana terpaksa karena memang terjadi force majeure yang ini sifatnya bukan hanya untuk PLN tapi ini adalah nasional, ini bencana nasional ya. Sehingga terpaksa kita tanggungan dulu pelaksanaannya ya. Namun demikian ya tidak masalah ya. Artinya apa ya? Yang penting semua ya amanah-amanah yang diamanatkan teman-teman semua ya, mulai dari Munaslup ya sampai dengan Rapimnas kemarin ya. Itu semuanya kita lakukan dan alhamdulillah on the track ya. Artinya dalam hal ini ya kita manusia adalah sifatnya berusaha ya, Allah nanti yang menentukan ya. Terkait dengan masalah COVID-19 ya atau wabah corona yang kita kenal dengan istilah corona sekarang ini ya. Ini mungkin mitigasi yang dilakukan oleh manajemen ya. Ini memang dia sudah melakukan edaran direksi ya 001, 2, 3 dan mungkin nanti sampai 4, 5 dan seterusnya ya. Yang mana sifatnya berkembang. Dan dalam hal ini pun ya manajemen juga sangat mengharap ya masukan ya terutama dari SPPLN maupun jajaran anggotanya baik di pusat maupun di unit ya. Sehingga nanti apabila teman-teman di unit nanti ada merasa hal-hal yang masih perlu ditambahkan ya atau perlu ditingkatkan ya itu bisa nanti dikomunikasikan dengan manajemen setempat ya. Dan terkait khusus untuk penanganan wabah corona ini pun ya tadi hasil komunikasi kita dengan Dir HCM ya PLN juga akan berusaha mengalokasikan ya minta dana ke pemerintah yaitu lewat dana tanggap bencana itu ya yang implementasinya nanti tidak mengganggu keuangan PLN ya karena tidak menggunakan biaya kesehatan kita ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dioptimalkan karena pada situasi seperti sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah kesehatan dan keselamatan ya, keselamatan dari pegawai PLN ya dan khususnya terutama seluruh anggota serikat pekerja kita ya. Itu yang perlu diutamakan ya. Terkait nanti masalah kinerja dan lain sebagainya ya, semuanya akan menyesuaikan ya. Namun yang paling penting sekarang adalah kita harus bisa tetap menjaga kontinuitas ya, kontinuitas dari penyaluran tenaga listrik kita karena untuk masalah pelayanan ini kan suatu komitmen tugas kita bersama ya yang tidak bisa ditawar lagi ya. Namun demikian harus tetap aspek dari keselamatan kesehatan harus sangat diperhatikan. Namun demikian ya kita sebagai umat beragama perlu diperhatikan bahwa untuk memitigasi atau menanggulangi ya terpaparnya virus dan lain sebagainya ini juga jangan lupa ya. Marilah kita tingkatkan ya ibadah kita masing-masing ya sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kalau untuk teman-teman saudara-saudara yang muslim ya justru lebih ditingkatkan lagi ya, sholatnya lebih tepat waktu, usahakan juga tetap berjamaah di masjid ya. Tapi tetap juga memperhatikan ya aspek-aspek ya mitigasi dari penyebaran virus corona ini ya. Dan juga jangan lupa ya, tingkatkan amal soleh, sedekahnya diperbanyak ya. Juga tinggalkan perbuatan maksiat yang paling penting ini ya. Karena kalau ini ada hadis yang mengatakan bahwa tertularnya suatu penyakit ya pada seorang itu hanya bisa masuk kalau diinjeksikan atau dimasukkan secara paksa ya atau dimasukkan oleh jin ya kan. Nah, jin itu takut dengan orang beriman karena orang beriman itu memancarkan cahaya badannya ya. Otomatis kalau kita selama kita tidak melakukan perbuatan maksiat dan kita insya Allah ya kita istiqomah dengan ibadah kita ya, insya Allah kita bisa terhindar atau terlindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, namun demikian kalau kita melakukan dosa besar yang bahaya ya, khawatirnya nanti pada saat cahaya kita redup nanti jinnya masukkan ke kita ya. Jadi ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menyikapi ini dengan baik dan mudah-mudahan ya PLN maupun bangsa Indonesia ini ya cepat ya bisa melalui ya bencana nasional ini ya dengan selamat dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian terkait ya saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Ketum tadi ya terkait dengan PKB ya. Jadi alhamdulillah ya sudah ada kepastian ya dari direksi dan itu juga tidak luput ya dari ikhtiar kita ya. Ada yang ikhtiar yang memang kita sampaikan, ada juga yang memang saat ini jangan kita sampaikan seperti itu. Yang penting teman-teman nggak usah resah ya, nggak usah khawatir. Yang pastikan aja ya percayaan kami ya. Karena apa, kami yang jelas tidak akan berkhianat dari amanah ya. Itu yang perlu dicatat ya. Kami tidak akan berkhianat ya. Namun juga kami juga tidak akan berkepentingan dengan amanah ini ya kan. Artinya kami akan menemani SPPLN ini sampai jaya ya. Kalau sudah jaya saya kira juga
Tidak perlu kami di sini pun juga tidak masalah ya. Tapi mudah-mudahan yang penting ini adalah kita jaya di sini PLN ya, dan benar-benar ya bisa sesuai dengan visi misi kita, yaitu adalah memajukan perusahaan kita ya dan meningkatkan kesejahteraan ya seluruh ya anggota perseroan dan keluarga besarnya ya, termasuk pensiunannya dan sebagainya ya itu ya. Terus kemudian terkait dengan perkembangan-perkembangan yang lain ya, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Terus ada satu hal yang mungkin saya perlu ingatkan ke teman-teman sekalian ya. Jadi hati-hati ya dengan pihak-pihak yang mungkin tidak menginginkan PKB ini terwujud. Ya, ini hati-hati juga ya. Jangan sampai nanti dengan cara menciptakan disintegritas di dalam internal kita ya kan, dengan tujuan ya biar PKB ini nggak jadi terwujud ya. Kita berdoa semua ya, dan kami ya, saya dengan Bang Abrar ini nggak ada apa-apanya ya tanpa doa restu serta dukungan dari teman-teman semua ya, mulai dari DPAC, DPC, DPD semuanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita ya, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan ini bukan untuk yang terakhir ya, ini baru pertama, dan kami sebenarnya sangat ingin kita lebih mengintenskan video conference nanti ya. Pada saat kita tidak bisa bertemu secara langsung karena situasi dan kondisi, mungkin kita bisa intenskan video conference ya. Japri pun juga bisa ya. Saya kira mana yang paling baik lah ya. Sepanjang itu untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan perusahaan dan organisasi serta seluruh anggotanya dan keluarga besar kita ya, semuanya akan kita lakukan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.